Swastiastu Semeton. Kali ini saya akan sharing sebuah video tentang cara merakit komputer. Bukan cara, tapi cara merakit komputer dengan cara saya. Seperti yang dilihat di belakang saya sebut si blender. Karena saya ingin berbagi, sharing dengan Semeton bahwa perkembangan komputer saat ini adi nganggo kaca, karena komputer yang saya rakit kali ini adalah komputer berbasis water cooling system atau sistem pendinginan menggunakan air. Bukan aki, bukan jamu, bukan susu, bukan bir. Nah, karena sistem pendinginan menggunakan air, maka komponen-komponen yang harus saya gunakan tidak bisa diperoleh sementara ini di Indonesia. Jadi saya harus googling, browsing, dan akhirnya saya dapat komponen-komponennya dari langit. Serem den. Kenapa saya membuat video ini? Saya ingin berbagi, sharing dengan Semeton bahwa perkembangan komputer saat ini di luar sana, di internasional, sudah begitu pesatnya, bukan saja dari memori, prosesor, casing, tampilan, semuanya sudah berubah, bukan sekedar hanya kotak hitam, ada keyboard, ada mouse, tetapi sudah modifikasi, bisa ditaruh di tempat-tempat di ruang tamu misalnya, dan tampilannya sangat cantik, bagus. Dan saya membuktikan saya bisa membuat sendiri komputer yang bangke ganteng nih. Aksi top deh nani. Baik, tanpa banyak omong, pusing lebihan bunyi, mari kita lihat saja proses pembuatannya. Dan saya berusaha membuat video ini sesingkat mungkin, tetapi selengkap mungkin. Casing yang saya gunakan pada perakitan ini adalah Dark Base Pro 900 dari Be Quiet, plus tempered glass di bagian sisi kanan yang bisa memperlihatkan semua isi dari perut komputer kita. Motherboard saya menggunakan seri Gaming Plus dari MSI, chipset B350 untuk kekuatan overclock nantinya. Prosesor saya menggunakan Ryzen 7 1800X dari AMD. Prosesor ini memiliki 8 CPU cores, 16 thread, dan base clocknya adalah 3,6 GHz, dapat di overclock sampai 4 GHz dengan 4 MB level 2 cache, cocok untuk rendering video dan image editing serta untuk gaming tentunya. Untuk media penyimpanan saya menggunakan NVMe SSD. Apakah den itu NVMe? Tapi yang jelas NVMe SSD adalah media penyimpanan yang tercepat saat ini. Saya menggunakan produk dari Samsung, yaitu seri 960 Evo M.2 dengan kapasitas 500 GB, dan nantinya saya berencana menginstal Windows 10 64 bit pada media ini. Memori atau RAM dari Corsair Vegeance RGB Kit 2 keping 8 GB, total menjadi 16 GB. Kecepatan memori adalah 3200 MHz. Memori ini memiliki base clock di 2133 MHz dan nantinya akan saya coba overclock di atas 3200 MHz. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu Semeton. Dengan hampir 20 hari menunggu shipping atau pengiriman dari Taiwan, khususnya CPU waterblock, pompa D5, dan reservoir dari produk Thermaltake yang sampai saat ini tidak ada dijual di pasaran Indonesia. Serem den. Produk ini dapat dibeli langsung dari website Thermaltake Asia, di mana sebelumnya kita diharuskan membuat account terlebih dahulu dalam websitenya, kemudian memilih pengapalan atau shipping, apakah akan menggunakan UPS atau DHL,
tergantung dari kemana akan dikirim barang ini. Untuk ke Indonesia yang lebih murah adalah menggunakan pilihan UPS. Untuk CPU waterblock saya memesan dari Thermaltake adalah seri Thermaltake Pacific W4 Plus karena sudah support soket AM4 untuk prosesor AMD Ryzen 7 1800X. CPU waterblock ini sudah dilengkapi dengan LED RGB Plus dengan kombinasi 16,8 million colors yang nantinya dapat dikontrol oleh software dari produk Thermaltake sendiri yang dalam kemasannya sudah include. A sea was storming inside of me. Baby, I think I'm capsizing. The waves are rising and rising. And when I get that feeling, I want sexual healing. Sexual healing is good for me. Makes me feel so fine. It's such a rush. Helps to really love mine. And it's good for us. Sexual healing, baby. It's good for me. Sexual. Untuk fitting dan tubing saya menggunakan produk dari Thermaltake yaitu Pacific 16 mm outside diameter dan 12 mm inner diameter, dan tubingnya sendiri menggunakan bahan PETG yang lebih bagus daripada akrilik, dan dalam kit ini sudah include dengan silicone bending serta coolant untuk radiatornya.
Thermaltake Kit Pro ini sudah banyak dijual di Indonesia dan Semeton bisa mendapatkannya dari Tokopedia atau dari Bukalapak yang menjual dalam bentuk kit seperti ini. Sama seperti produk sebelumnya, radiator dari EKWB, untuk radiator kali ini saya juga harus memesan dari websitenya langsung, yaitu dari merek XSPC. Pang serem Den. Ukuran radiator ini jauh lebih besar dari sebelumnya, yaitu 140 mm kali 420 mm dengan ketebalan 3,8 cm. Untuk menyesuaikan dengan ukuran radiator dengan lebar 140 mm, maka saya menggunakan fan dengan ukuran yang sama, yaitu 140 dari produk Thermaltake LL140 RGB. Jadi totalnya ada 4 fan berukuran 140 mm. Kombinasi radiator dan fan ini rencananya saya akan gunakan pada sisi atas atau bagian top dengan sistem push. Jadi udara yang berada di dalam casing akan didorong keluar melalui radiator dan fan ini. Baiklah Semeton, terima kasih sudah menonton video saya kali ini pada episode pertama dari pembuatan komputer dengan water cooling system yang saya beri nama si Blender. Sampai ketemu pada episode berikutnya, dan apabila Anda suka dengan video saya ini silahkan di-share, dibagikan, dan di-like. Kemudian tinggalkan pesan di bawah video saya ini supaya bisa membuat video yang lebih baik. Sampai ketemu pada episode berikutnya.